Assalamualaikum anak-anak, semoga semuanya sehat dan di pandemi ini kalian tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas sub 3, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Potensi sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia. 2. Di mana saja potensi tersebut. Dan ketiga, mengapa Indonesia sangat kaya potensi sumber daya alam. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber alam berupa hutan dan bahan tambang. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebarannya antara lain di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan terdapat kayu kemuning, meranti, dan agatis. Di Jawa Tengah banyak terdapat kayu jati. Di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat banyak terdapat rotan. Di Nusa Tenggara Timur terdapat kayu cendana. Di Jawa Barat terdapat kayu rasmala dan akasia. Perhatikanlah keadaan sekitar tempat tinggalmu masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Mari kita simak baik-baik. Potensi sumber daya tambang antara lain minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Sebaran minyak bumi dan gas. 1. Di Sumatera terdapat di Perela, Lok Sumawe, Dumai, Pelaju, Muara Enim. Di Jawa terdapat di Jatibarang, Wonokromo, Delta, Cepu, dan Cilacap. Di Kalimantan terdapat di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam, Rantau, Tanjung Amuntai. Di Maluku terdapat di Pulau Seram dan Tenggara. Sedangkan di Papua terdapat di Klamono, Sorong, dan Babo. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Sebaran batu bara. 1. Di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau dan Samarinda. 2. Di Sumatera Barat terdapat di Ombilin dan Sawah Lunto. 3. Di Sumatera Selatan terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit adalah
Sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya untuk ekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat atau Singkawang. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas menambangkan pasir besi dapat ditemukan di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ISDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, antara lain di Papua, Freeport atau Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Melaboh, Sulawesi Utara di Bolang, Mangondau dan Minahasa, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Potensi kemaritiman di Indonesia. Potensi ini dibagi 3, 1 perikanan, 2 mangrove, dan 3 terumbu karang. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Selain ikan, kekayaan laut di Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. 2. Fungsi hutan mangrove di Indonesia yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Untuk evaluasi, 1. Sebutkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. 2. Sebutkan fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove. 3. Sebutkan letak tambang emas di Indonesia. Nah anak-anak, demikian materi kali ini. Untuk selanjutnya, sampai ketemu lagi di mata pelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.